Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, bisa diakhiri. Untuk pertemuan ketujuh ini kita akan membahas keseimbangan lingkungan yang ada di KD 3.5 dan KD 4.5 dengan indikator sebagai berikut. Nah, untuk menjaga keseimbangan lingkungan itu berarti harus terjadi keseimbangan antar komponen yang ada di lingkungan. Komponen di lingkungan itu ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, yang pertama ini adalah perlindungan komponen abiotik yang dilakukan pada tanah, air, dan udara. Untuk perlindungan tanah itu yang pertama yaitu rotasi tanaman, kedua pemupukan, dan yang ketiga adalah pencegahan erosi dan banjir. Rotasi tanaman ini dilakukan dengan menanami tanaman yang berbeda-beda secara bergantian. Misalkan musim ini ditanami padi, musim depan bisa ditanami jagung atau kedelai. Pokoknya harus gantian, tidak berturut-turut padi terus atau berturut-turut kedelai terus. Yang kedua ini adalah pemupukan. Nah, pemupukan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan dosisnya. Misalkan tumbuhan yang masih kecil, itu otomatis pupuk yang dibutuhkan sedikit dengan dosis yang tertentu. Tidak kita serta-merta memberikan pupuk yang banyak agar cepat tumbuh. Nah, hal itu salah karena malah bisa menyebabkan tumbuhan itu mati dan tanahnya menjadi tidak subur. Selanjutnya, pencegahan erosi dan banjir. Erosi ini adalah pengikisan lapisan tanah pada bagian atas oleh air hujan. Nah, cara mencegahinya bisa melalui reboisasi, yaitu menanami kembali lahan yang gundul. Kemudian yang kedua, tebang pilih. Tebang pilih ini dilakukan dengan menebang tumbuhan yang sudah usia produktif untuk ditebang dan membiarkan tumbuhan yang usianya masih kecil atau belum produktif untuk ditebang. Selanjutnya, membuat lubang biopori dan sumur resapan. Nah, lubang biopori dan sumur resapan ini dibuat dengan membuat lubang vertikal ke bawah. Nah, fungsinya itu untuk mencegah banjir. Selain bisa mencegah banjir, karena airnya nanti akan masuk ke dalam tanah, itu juga bisa digunakan untuk sumber air pada saat kemarau. Yang kedua, perlindungan air agar tidak tercemar. Nah, air pada saat ini sudah banyak tercemar, khususnya di daerah perkotaan. Sungai-sungai itu warna airnya sudah tidak jernih lagi, sudah hitam karena bisa tercemar dari limbah rumah tangga, limbah industri, maupun sampah-sampah yang sengaja dibuang ke sungai. Nah, untuk melindungi air agar tidak tercemar, itu tindakan yang dilakukan yang pertama adalah preventif, tidak membuang limbah ke badan air langsung. Kuratif, nah limbah itu sebelum dibuang itu harus diolah terlebih dahulu. Dan yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai. Selanjutnya, perlindungan air itu bisa dilakukan dengan tidak menutup permukaan tanah dengan lapisan dengan lapisan yang dapat menghambat resapan air. Misalkan menutup permukaan tanah dengan semen, dengan aspal, atau dengan paving block. Jadi agar air tanahnya bisa meresap itu bisa dibuat dengan biopori. Kemudian yang kedua, menanam tumbuhan di sekitar kita. Menanam tumbuhan ini nanti akar dari tumbuhan itu bisa menyerap air. Jadi bisa melindungi air. Membuat sumur resapan. Yang keempat, menggunakan pemakaian air secara bijaksana. Nah, selain itu, di beberapa daerah juga digalakkan program yang namanya adalah prokasi atau program kali bersih. Selanjutnya, perlindungan udara. Nah, udara itu sangat penting untuk kebutuhan makhluk hidup, apalagi untuk tumbuhan itu untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi, perlindungan udara itu dilakukan dengan menjaga tumbuhan hijau di setiap lingkungan. Hal ini berguna untuk mengurangi penggunaan barang elektronik penghasil CFC. Perlindungan udara dapat dilakukan dengan
mengurangi penggunaan barang elektronik penghasil CFC. CFC ini adalah kepanjangan dari klorofluorokarbon atau biasanya disebut dengan gas freon yang terdapat pada kulkas, AC, maupun hairspray. Nah, gas ini kalau terlalu banyak dipakai itu bisa menyebabkan kebocoran pada lapisan ozon sehingga nanti akan terjadi efek pemanasan, efek rumah kaca. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan taman kota, dan yang ketiga adalah penanaman pohon. Nah, selain ini itu sekarang dilakukan program yang namanya program langit biru. Jadi membirukan lagi langit, karena sekarang kan langit sudah warnanya itu nggak biru lagi. Itu diakibatkan oleh asap-asap atau cerobong-cerobong udara dari pabrik-pabrik maupun industri. Yang kedua, tadi setelah perlindungan komponen abiotik, ini adalah perlindungan komponen biotik yang bisa dilakukan melalui dua cara, ada in situ dan ada ex situ. Nah, kalau untuk in situ, ini perlindungan flora atau fauna di habitat aslinya. Sedangkan untuk ex situ, flora atau faunanya itu dipindahkan ke tempat lain dari habitat asli. Nah, kalau in situ ini bisa dilakukan melalui cagar alam, hutan lindung, dan suaka marga satwa. Jadi ini masih alami atau masih asli di tempat asalnya. Contohnya ini adalah cagar alam Pangandaran, hutan lindung Gunung Gede Pangrango yang ada di Bogor, Jawa Barat. Kemudian suaka marga satwa Muara Angke, suaka marga satwa Waikambas yang ada di Lampung itu untuk melindungi gajah. Taman nasional. Nah, taman nasional ini ada Taman Nasional Alas Purwo, bisa untuk rekreasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang paling utama adalah untuk melindungi hewan maupun tumbuhan habitat asli yang ada di daerah tersebut. Selain Taman Nasional Alas Purwo, ini ada juga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Terus ini yang terakhir ada Taman Laut. Kalau Taman Laut berarti untuk melindungi fauna maupun flora yang ada di laut. Contohnya ini Taman Laut Bunaken. Kalau untuk Bunaken ini yang dilindungi adalah terumbu karang. Nah, kalau ex situ ini tadi kan berarti memindahkan individunya ke tempat lain atau bukan ke daerah asalnya. Selain itu, ex situ ini berfungsi untuk tempat rekreasi, kegiatan ilmu pengetahuan, dan memiliki nilai ekonomi. Contohnya adalah taman hutan, kebun raya, kebun koleksi, kebun binatang, taman safari, dan hutan produksi. Nah, ini bisa kebun raya Bogor untuk rekreasi, kebun raya Bali ini. Terus kemudian Taman Buah Mekarsari, isinya buah, kebun binatang Ragunan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.